Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sampai saat ini tidak diketahui kapan pastinya kiamat bakal mendatangi manusia. Meski sudah banyak tanda-tandanya, waktunya masih tanda tanya dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah, sebelum akhir zaman ada 4 negeri yang sangat aman untuk ditempati menjelang hari kiamat. 4 negeri itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan 2 diantaranya tidak akan bisa dimasuki Dajjal, dan 1 lainnya akan menjadi tempat dibunuhnya Dajjal. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jelang terjadinya hari kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dajjal laknatullah akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah SAW pun menganjurkan 4 negeri ini untuk ditinggali. Pasalnya, negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, negeri mana saja yang direkomendasikan Rasulullah SAW dihuni pada hari kiamat? Ikuti selengkapnya dalam video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebagian kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Berikut ini negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dihuni pada hari kiamat: Mekah dan Madinah. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak 3 guncangan, dan dari guncangan-guncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari kota Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Kota Yaman, Allah juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya selain Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Thauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, adakah doa yang lebih mustajab dibanding doa Nabi? Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah,
dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang menghendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Pendapat dari ahli tafsir sebagian mengatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, terang Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Ash'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Ash'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Mereka yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhilafan Umar radhiyallahu anhu. Negeri Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi SAW menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di timur tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.